Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Uli Nuha. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baiklah, langsung saja. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu Makkiyah dan Madaniyah? Di sini ada dua pendapat tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat yang pertama yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Pendapat yang kedua yaitu Makkiyah adalah ayat-ayat yang turunnya di Mekah dan sekitarnya meskipun setelah hijrahnya Nabi, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Di sini saya akan membahas penelitian ulama terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Di sini para ulama antusias untuk menyelidiki surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, untuk ditertibkan sesuai dengan turunnya dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Dan yang terpenting dalam objek kajian para ulama dalam pembahasan ini yaitu ada 14 objek. Yang pertama yaitu ayat yang diturunkan di Mekah, ayat yang diturunkan di Madinah, dan ayat yang diperselisihkan. Nah, nomor 1, 2, dan 3 ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran tentang jumlah surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Di sini adapun surat Madaniyah yaitu ada 20 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Surat Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, At-Talaq, Al-Falaq, dan An-Nasr. Sedangkan yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Rahman, At-Taghabun, Ar-Ra'd, As-Saff, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Selain yang disebutkan tadi, berarti surat tersebut yaitu surat Makkiyah. Ada 82 surat dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu ayat-ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Di sini para ulama menjelaskan dengan menamakan sebuah surat itu Makkiyah atau Madaniyah bukan berarti bahwa surat tersebut seluruhnya ayat-ayatnya yaitu ayat Makkiyah atau Madaniyah. Di antara sekian contoh ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah ialah surat Al-Anfal. Di sini surat Al-Anfal adalah surat Madaniyah, tetapi banyak ulama mengecualikan ayat 30 dan sebagian ulama juga mengecualikan surat Al-Anfal ayat 64. Di sini maksudnya surat Al-Anfal adalah surat Madaniyah, tetapi banyak ulama juga mengecualikan ayat 30 dan 64 itu bukan termasuk surat Madaniyah melainkan surat Makkiyah. Dan selanjutnya yaitu ayat-ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Ibnu Abbas berkata, surat ini diturunkan sekaligus di Mekah. Ia adalah Makkiyah, kecuali yang diturunkan di Madinah, yaitu ayat 151 sampai 153. Nah, di sini yaitu suratnya surat Al-An'am. Surat Al-An'am
yaitu surat Madaniyah. Surat Al-An'am yaitu surat Makkiyah kecuali 3 ayat, yaitu ayat 151 sampai 153. Dan surat Al-Hajj adalah surat Makkiyah kecuali 3 ayat, yaitu ayat 19 sampai 21. Kemudian yang nomor 6 yaitu yang diturunkan di Mekah tetapi hukumnya di Madinah. Mereka memberi contoh firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini diturunkan di Mekah tetapi sebenarnya di Madinah karena diturunkan selepas hijrah. Yang selanjutnya yaitu ayat yang diturunkan di Madinah namun hukumnya Makkiyah. Para ulama di sini memberi contoh surat Al-Mumtahanah. Surat ini diturunkan di Madinah, dilihat dari segi tempat turunnya, tetapi seruannya ditujukan kepada orang musyrik penduduk Mekah. Jadi surat Al-Mumtahanah ini surat Madaniyah, tetapi seruannya, perintahnya ditujukan kepada orang musyrik penduduk Mekah. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 8, ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Mekah dalam kelompok Madaniyah. Yang dimaksud oleh para ulama di sini ialah ayat-ayat yang terdapat dalam surat Madaniyah tetapi mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum seperti surat Makkiyah. Contohnya surat Al-Anfal yang Madaniyah ayat 32. Hal ini dikarenakan permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab Allah di Mekah. Yang selanjutnya yaitu ayat yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Yang dimaksud oleh para ulama ialah kebalikan dari sebelumnya. Mereka memberi contoh dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32. Menurut As-Suyuti, perbuatan keji ialah setiap doa yang ada sanksinya. Sementara itu di Mekah belum ada sanksi di Mekah belum ada sanksi dan yang serupa dengannya. Yang ke-10 yaitu ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contoh di sini ialah surat Al-A'la. Baiklah, selanjutnya ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Di sini para ulama memberi contoh surat Al-Bara'ah. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ayat yang turun di waktu malam dan siang. Kebanyakan ayat Al-Quran turun pada siang hari mengenai yang diturunkan. Pada malam hari, Abdul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi telah menelitinya. Dia memberikan contoh di antaranya adalah bagian akhir surat Ali Imran. Yang selanjutnya yaitu ayat yang turun di musim panas dan musim dingin. Para ulama memberi contoh yang turun di musim panas dengan ayat tentang kalalah yang terdapat di akhir surat An-Nisa. Contoh lain ialah ayat-ayat yang turun dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada musim panas yang berat sekali, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sedangkan untuk yang turun di musim dingin, mereka contohkan dengan ayat mengenai tuduhan kebohongan yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 11-26, surat Al-Ahzab ayat-ayat itu mengenai perang Khandaq, dan ayat-ayat itu turun pada hari yang amat dingin. Yang terakhir yaitu yang turun di waktu menetap dan perjalanan. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran turun pada saat Nabi SAW menetap. Akan tetapi,
bukankah hidup Rasulullah tidak pernah lepas dari jihad dan peperangan? Imam As-Suyuti menyebutkan banyak contoh yang turun di perjalanan, diantaranya awal surat Al-Anfal turun di Badar setelah perang. Surat At-Taubah ayat 34, awal surat Al-Hajj. Baiklah, selanjutnya yaitu faidah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode berdakwah menuju jalan Allah, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Itulah faidah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya, pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama ini bersandarkan pada dua cara, yaitu sima'i naqli, pendengaran apa adanya, dan qiyasi ijtihad, bersifat ijtihad. Cara pertama maksudnya yaitu pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah mengacu pada hafalan para sahabat dan tabi'in. Sedangkan cara kedua berdasarkan sifat-sifat yang terkandung di dalam ayatnya, perbedaan Makkiyah ayat-ayatnya. Selanjutnya, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama mempunyai 3 macam pandangan dalam membedakan Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dari segi waktu turunnya, dari segi tempat turunnya, dan dari segi sisi sasarannya. Demikian sedikit pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.